Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sakila Ramadan, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi kelompok 1, yaitu tentang himpunan. Nah, himpunan itu adalah sekelompok objek yang memiliki sifat tertentu dan terdefinisi dengan jelas. Nah, di himpunan itu juga terdiri dari notasi, yaitu yang pertama itu di sini ada himpunan bilangan asli, dinotasikan dengan huruf N besar begini. Nah, himpunan bilangan asli itu yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu himpunan bilangan bulat itu dinotasikan dengan huruf Z. Yang himpunan bilangan bulat yaitu misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu untuk himpunan bilangan rasional atau dilambangkan dengan Q besar gini, Q. Himpunan bilangan rasional itu misalkan M per N, M, N elemen Z dan N tidak sama dengan 0. Lalu himpunan bilangan real dilambangkan dengan huruf R. Nah, lalu di sini ada contohnya, misalkan himpunan dari himpunan X elemen N sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan menyelesaikan persamaan ini kita menggunakan rumus nih, X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Nah, untuk mendapatkan untuk memasukkan nilai-nilai ini kita harus mengetahui yang mana A-nya, yang mana B-nya, yang mana C-nya. Nah, di sini yang A itu X pangkat 2-nya, lalu yang B-nya negatif 6, lalu yang C-nya 5. Nah, lalu kita masukin ke dalam rumus ini, yaitu pertama negatif dikali negatif 6 plus minus akar dari 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 5 per 2 dikali 1 sama dengan 6 plus minus 4 per 2. Nah, itu hasilnya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan X1 sama dengan 5 ini itu kita 6 ditambah 4 per 2, 6 tambah 4 10 per 2, 10 bagi 5 5. Nah, untuk X2 ini 6 kurang 4 per 2, makanya hasilnya 1. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi pada himpunan. Nah, di sini operasi pada himpunan yaitu ada gabungan. Gabungan itu dilambangkan dengan huruf kayak gini. Nah, misalkan di sini ada A gabungan B, di mana himpunan A gabungan B sama dengan himpunan X, di mana X adalah anggota A atau X adalah anggota B. Lalu itu selanjutnya irisan. Nah, irisan itu misalkan A irisan B itu yaitu himpunan dari X, di mana X adalah anggota A dan X adalah anggota B. Nah, selanjutnya komplement atau dilambangkan dengan garis miring seperti ini. Komplement. Nah, misalnya A komplement B sama dengan himpunan dari X di mana X adalah anggota A dan X adalah bukan anggota B. Lalu yaitu subset atau himpunan bagian.
A A himpunan bagian B sama dengan himpunan X. Untuk X itu untuk setiap X adalah anggota dari A. Oke. Selanjutnya itu kita akan masuki contoh. Di sini ada contoh. Nah, di sini itu ya A gabungan B. Ini kalau di diagram, kalau contoh untuk diagramnya seperti ini, A gabungan B. Nah, kalau yang ini yaitu A irisan B. Lalu selanjutnya A komplemen B. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Zulfayalanda dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang bab 1, yaitu materi fungsi. Di sini bisa kita lihat definisi 1.3.1 diberikan himpunan A dan B, F A menuju B, dikatakan fungsi dari A ke B jika untuk setiap A elemen A terdapat dengan tunggal B elemen B, sehingga B sama dengan FA. Lebih lanjut, B disebut nilai fungsi F di titik A atau Imax A atas F. Himpunan A disebut dengan domain F yang ditulis dengan DF, sedangkan himpunan B disebut dengan rank F, dinotasikan dengan RF. Perlu dicatat DF sama dengan A dan RF itu superset B. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Kemudian kita bisa lihat definisi 1.3.3 diberikan fungsi F A menuju B dengan domain DF sama dengan A dan rank F superset B. Jika E superset A, maka Imax E atas F adalah subset FE di B, yaitu FE sama dengan Fx X elemen E. Selanjutnya, jika H superset B, maka inverse Imax A atas F adalah F pangkat min 1 H superset A, yaitu F pangkat min 1 H sama dengan X elemen A F X E elemen H. Baiklah, di sini akan kita lanjutkan definisi 1.3.5. Diberikan F A menuju B, fungsi dari A ke B. A. Fungsi F dikatakan injektif atau satu-satu jika X1 tak sama dengan X2. Maka Fx1 tak sama dengan Fx2. Yang B, fungsi F dikatakan surjektif atau pemetaan A pada B jika Fa sama dengan B, yaitu jika Rf sama dengan B. Yang C, jika F injektif dan surjektif, maka F dikatakan bijektif. Berdasarkan definisi 1.3.5 dapat dikatakan bahwa untuk membuktikan fungsi F injektif harus ditunjukkan bahwa untuk setiap X1, X2 elemen A dengan Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Dan untuk membuktikan fungsi F surjektif harus ditunjukkan bahwa untuk setiap B elemen B terdapat paling tidak satu Xe A X elemen A sehingga Fx sama dengan B. Di sini kita ambil contoh 1.3.6 diberikan A sama dengan X elemen R, X tak sama dengan 2. Dengan definisi Fx sama dengan 3x per x kurang 2 untuk setiap x elemen A. Di sini dapat kita jawab, untuk menunjukkan F fungsi bijektif, harus ditunjukkan F injektif dan surjektif. Diambil sebarang x1, x2 elemen A dengan Fx1 sama dengan Fx2, maka 3x1 per x1 kurang 2 sama dengan 3x2 kurang x2 kurang 2. Sehingga 3x1 x2 kurang 6x1 sama dengan 3x1 x2 kurang 6x2, maka min 6x1 sama dengan min 6x2, x1 sama dengan x2. Oleh karena itu, F injektif selanjutnya akan dibuktikan bahwa F surjektif. Untuk itu akan dicari rank F, yaitu dengan mencari inverse dari Y sama dengan 3x per x kurang 2.
Dengan demikian, X sama dengan 3Y per Y kurang 2 jika dan hanya jika 3Y sama dengan XY kurang 2X menuju Y 3 kurang X sama dengan min 2X menuju X sama dengan min 2 Y per 3 kurang Y dengan Y tak sama dengan 3. Oleh sebab itu, rank F adalah B sama dengan Y elemen R, Y tak sama dengan 3. Jadi F surjektif. Karena F injektif dan surjektif, berarti F bijektif. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.